Laporan aktualisasi dan habituasi. Nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS menuju smart governance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Elvina Hartati, S.Farm APT, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sebagai apoteker di UPT Puskesmas Bangkuang. Izinkan saya menyampaikan hasil kegiatan aktualisasi dengan judul Peningkatan Kepatuhan Minum Obat Pasien ODGJ Orang dengan Gangguan Jiwa melalui Kasihan, Edukasi, Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi berkelanjutan di UPT Puskesmas Bangkuang. Izinkan saya memperkenalkan Ibu Dr. Randa Lis Fahima MSI selaku penguji. Bapak Dr. Konrad Sawang MPD selaku coach. Bapak Charitiati Sonda Eskap Nurse selaku mentor. Adapun latar belakang kegiatan aktualisasi ini, sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar yang sama dalam melakukan pelayanan publik, yaitu nilai berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kompeten. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelayanan informasi obat salah satu kegiatan farmasi klinik yang ada di Puskesmas. Pelayanan tersebut adalah penyediaan dan pemberian informasi dan rekomendasi obat yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar puskesmas. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 dengan data prevalensi depresi pada usia lebih dari 15 tahun yaitu sekitar 6,1% dari jumlah penduduk, gangguan mental emosional pada usia lebih dari 15 tahun yaitu sekitar 9,8% dari jumlah penduduk. Orang dengan skizofrenia adalah 1,8% per 1000 penduduk. Cakupan penderita gangguan jiwa skizofrenia yang tidak rutin minum obat sejumlah 52,1% dari jumlah penderita. Di Kecamatan Bangkuang terdapat 14 jumlah pasien ODGJ. Di Desa Teluk Betung dengan jumlah 5 pasien ODGJ, di Desa Malitin yaitu sejumlah 1 pasien ODGJ. Adapun identifikasi isu di instansi tempat saya bekerja, yaitu yang pertama, tidak adanya pencatatan monitoring suhu penyimpanan obat, yang kedua, belum adanya penandaan atau pelabelan obat lasa, dan yang ketiga yaitu kurang patuhnya pasien ODGJ dalam minum obat. Adapun gagasan pemecah isu, yaitu yang pertama, meminta persetujuan kepada mentor untuk melakukan kegiatan aktualisasi dan melakukan konsultasi. Yang kedua, membuat penyusunan brosur atau leaflet dan poster. Yang ketiga, membuat rancangan format lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik. Yang keempat, mencetak brosur atau leaflet dan poster serta lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ. Yang kelima, mengunggah poster di media sosial UPT Puskesmas Bangkuang. Yang keenam, sosialisasi brosur atau leaflet dan poster serta lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik kepada keluarga pasien dan rekan sejawat pemegang program jiwa di UPT Puskesmas Bangkuang. Dan yang ketujuh, menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi. Saran dan perbaikan dari rancangan aktualisasi. Yang pertama, sosialisasi lintas sektor untuk memberikan informasi tentang program atau kegiatan serta inovasi pelayanan kesehatan khususnya pasien ODGJ di UPT Puskesmas Bangkuang. Yang kedua, nilai dasar ASN kolaboratif pada tahap kegiatan 3 tentang membuat rancangan format lembar manual pemantauan obat pasien ODGJ dan formulir elektronik, yaitu menghargai segala bentuk pendapat, tidak hanya dari mentor saja, melainkan dengan tim pemegang program jiwa di UPT Puskesmas Bangkuang.
Adapun kegiatan aktualisasi saya yang pertama yaitu membuat jadwal pertemuan dengan mentor untuk memohon izin persetujuan kegiatan aktualisasi di UPT Puskesmas Bangkuang. Kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu membuat rancangan format brosur atau leaflet dan poster. Yang pertama, saya mencari referensi materi untuk membuat brosur atau leaflet dan poster. Di sini saya menggunakan literatur pedoman pelayanan kefarmasian pada pasien gangguan jiwa. Yang kedua, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait desain brosur atau leaflet dan poster. Yang ketiga, saya melakukan konsultasi dengan tim pemegang program jiwa terkait brosur atau leaflet dan poster. 4. Melakukan penyusunan brosur atau leaflet dan poster. Untuk kegiatan yang ketiga, saya membuat rancangan format lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik. Yang pertama, saya mencari referensi materi untuk membuat lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik. Yang kedua, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait desain lembar pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik. Yang ketiga, saya melakukan konsultasi dengan tim pemegang program jiwa terkait lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik. Keempat, melakukan penyusunan lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik. Kegiatan keempat, mencetak brosur atau leaflet dan poster serta lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ. Untuk kegiatan yang kelima, mengunggah poster di media sosial UPT Puskesmas Bangkuang. Di sini saya mengunggah poster di akun media sosial Facebook Puskesmas Bangkuang. Saya berkoordinasi dengan tim Promkes Puskesmas. Untuk kegiatan aktualisasi yang keenam, yaitu sosialisasi brosur atau leaflet dan poster serta lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik kepada keluarga pasien dan rekan sejawat pemegang program jiwa di UPT Puskesmas Bangkuang. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik kepada rekan sejawat pemegang program jiwa di UPT Puskesmas Bangkuang. Berikut form umpan balik kegiatan sosialisasi lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik kepada rekan sejawat pemegang program jiwa di UPT Puskesmas Bangkuang. Adapun isi form umpan balik kegiatan sosialisasi, apakah lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik sesuai dengan kebutuhan tim pemegang program jiwa di UPT Puskesmas Bangkuang? Dan apakah formulir elektronik pemantauan obat pasien ODGJ dapat diterapkan di UPT Puskesmas Bangkuang? Yang kedua, pertemuan dan sosialisasi lintas sektor untuk memberikan informasi tentang program atau kegiatan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Bangkuang. Yang ketiga, melakukan edukasi dan evaluasi pemantauan minum obat pasien ODGJ melalui lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ dan formulir elektronik kepada keluarga pasien. Saya melakukan edukasi kepada keluarga atau pendamping minum obat pasien ODGJ, di mana pasien akan berisiko mengalami kekambuhan apabila pasien tidak patuh dalam minum obat. Yang keempat, evaluasi kepatuhan minum obat pasien ODGJ melalui lembar manual pemantauan minum obat pasien ODGJ, di mana ada form checklist harian dalam mengkonsumsi obat. Berikut formulir elektronik pemantauan minum obat pasien ODGJ. Dengan adanya formulir elektronik ini, kita dapat dengan leluasa memantau kepatuhan minum obat pasien melalui sisa obat yang dikonsumsi oleh pasien. Kegiatan aktualisasi yang ketujuh yaitu menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi. Adanya saran dan masukan mentor atas laporan aktualisasi. Berikut hasil kegiatan aktualisasi, yaitu terdapat peningkatan kepatuhan minum obat pasien ODGJ. Yang pertama, pasien atas nama Nyonya H
dengan jadwal minum obat dari tanggal 12 April sampai dengan 11 Mei 2023, di mana saya dan tim pemegang program jiwa melakukan jadwal kunjungan pada tanggal 12 April, di mana kami melakukan edukasi dan juga sosialisasi dalam penggunaan lembar pemantauan minum obat pasien kepada keluarga atau pendamping minum obat pasien ODGJ. Untuk pasien yang kedua atas nama Tuan R, yaitu dengan jadwal minum obat pada tanggal 5 April sampai dengan 4 Mei 2023. Saya dan tim pemegang program jiwa melakukan kunjungan pada tanggal 5 April. Untuk pasien yang ketiga atas nama Nyonya W dengan jadwal minum obat pada tanggal 17 April sampai 6 Mei 2023. Saya dan tim pemegang program jiwa melakukan jadwal kunjungan pada tanggal 2 Mei. Pasien yang keempat atas nama Tuan S dengan jadwal minum obat 1-20 Mei 2023. Saya dan tim pemegang program jiwa melakukan kunjungan pada tanggal 1 Mei. Untuk pasien yang kelima atas nama Tuan D dengan jadwal minum obat pada tanggal 1-10 Mei. Saya dan tim pemegang program jiwa melakukan jadwal kunjungan pada tanggal 1 Mei. Pasien yang keenam yaitu atas nama Nyonya H dengan jadwal minum obat pada tanggal 2-31 Mei. Saya dan tim pemegang program jiwa melakukan jadwal kunjungan pada tanggal 2 Mei. Kesimpulan hasil kegiatan aktualisasi dan habituasi: yang pertama, terjadi peningkatan kepatuhan minum obat pasien ODGJ. Yang kedua, teraktualisasinya nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta kedudukan dan peran ASN dalam pelaksanaan tugas pokok. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap UPT Puskesmas Bangkuang. Keempat, terwujudnya pelayanan kefarmasian dalam pemberian informasi kepada keluarga atau pendamping minum obat pasien ODGJ untuk meningkatkan pengetahuan terhadap manfaat kepatuhan minum obat agar efek terapi dapat tercapai dengan optimal dan mencegah risiko kekambuhan pasien ODGJ. Diharapkan dengan adanya aktualisasi dan habituasi ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam hal pemberian informasi obat serta monitoring dan evaluasi penggunaan obat sehingga meningkatkan kepatuhan minum obat pasien serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien dan meningkatkan outcome terapi pasien dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap UPT Puskesmas Bangkuang.